Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini kita akan mempelajari mengenai satu algoritma JST yang terakhir yang ada di seri JST ini, yaitu yang bernama Extreme Learning Machine atau disingkat dengan ELM. Algoritma ELM merupakan algoritma yang relatif cukup baru dan yang menjadi motivasi utama dari dirancangnya algoritma ELM ini adalah perihal kecepatan. Jadi kecepatan pelatihan jaringan saraf tiruan biasanya cenderung rendah. Dan penyebabnya dari lambatnya pelatihan JST ini yang pertama adalah penggunaan algoritma berbasis gradient descent yang lambat. Ini disebabkan karena di gradient descent ada fungsi yang dipanggil secara berulang-ulang dan juga karena digunakannya fungsi aktivasi yang bersifat non-linear. Yang kedua, algoritma JST yang pada umumnya bersifat iteratif. Ini juga yang menyebabkan pelatihan jaringan saraf tiruan menjadi cenderung lambat. ELM diusulkan oleh Huang, Zhu, dan Xiu pada tahun 2004. Dan ELM ini dapat digunakan untuk kasus klasifikasi dan juga prediksi. Nah, ELM ini algoritma pelatihannya tidak bersifat iteratif. Jadi di situ tidak ada iterasi, tidak ada perulangan, dan juga tidak ada epoch. Sehingga pelatihannya menjadi sangat cepat. Kemudian secara teori, algoritma ELM ini diklaim dapat menghasilkan kemampuan generalisasi yang baik. Generalisasi artinya adalah dia mampu menangani, mengklasifikasi, dan juga memprediksi data-data yang berada di luar data pelatihan atau data training dengan hasil yang sangat baik. Secara arsitektur, ELM ini memiliki 3 layer, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Atau ini disebut juga dengan single hidden layer. Jumlah node atau jumlah neuron pada input layer dan output layer ini memiliki pola atau jumlah yang standar seperti JST pada umumnya. Jadi pada input layer, jumlah node atau neuronnya ini sejumlah feature pada data, dan jumlah node atau neuron pada output layer ini sejumlah kelas atau pola kelas dari data yang kita gunakan. Kemudian jumlah node atau neuron pada hidden layer ini merupakan parameter yang dapat kita tentukan dengan bebas. Ini adalah halaman pertama dari paper yang mengusulkan tentang algoritma ELM ini yang berjudul Extreme Learning Machine, a New Learning Scheme of Feed-Forward Neural Networks. Lalu untuk menjelaskan bagaimana algoritma ELM ini bekerja, kita akan menggunakan data yang terdiri dari 9 baris yang dibagi menjadi data training dan data testing, di mana 5 data digunakan sebagai data training dan 4 data digunakan sebagai data testing. Kemudian perhatikan ada 4 feature, yaitu X1 hingga X4, dan bernilai 0 dan 1 atau biner. Kemudian labelnya terdiri dari 2 label atau 2 kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Langkah pertama dari fase pelatihannya adalah siapkan matriks data latih yang kita simbolkan dengan X dengan jumlah baris sejumlah N dengan jumlah feature sejumlah D. Perhatikan di matriks X di sini kita memiliki 5 baris data sesuai dengan pembagian data yang ada di slide sebelumnya tadi. Kemudian perhatikan juga kita di matriks X ini memiliki 4 kolom, sejumlah feature yang dijelaskan juga pada slide sebelumnya. Jadi matriks ini berukuran 5 baris dan 4 kolom. Kedua, kita menyiapkan label atau target data latih T. Perhatikan di sini targetnya berupa array 1 dimensi dengan nilai 1, 2, 2, 1, 2 sesuai dengan data yang dijelaskan pada slide sebelumnya juga. Langkah nomor 3, kita menentukan jumlah neuron H pada hidden layer. Di sini H kita tentukan pada contoh ini sama dengan 4. Sehingga artinya pada hidden layer kita akan memiliki 4 node atau 4 neuron. Kemudian langkah yang keempat, kita membuat matriks nilai bobot awal
yang kita simbolkan dengan W, yang matriks ini berukuran H dikali D, atau ada H baris dan D kolom. Ingat kembali, H adalah jumlah neuron pada hidden layer yang ada di langkah ketiga. Kemudian D adalah jumlah feature yang ada atau yang didefinisikan di data latih. Sehingga untuk matriks bobot awal W ini kita menghasilkan matriks berukuran 4 kali 4. Langkah nomor 5, kita mengisi matriks W tadi dengan nilai acak atau random yang di-generate yang memiliki rentang antara min 0,5 sampai positif 0,5. Secara implementasi di Python dengan bantuan library NumPy, kita bisa mengenerate bilangan random ini dengan np.random.uniform, karena di sini kita menggunakan probabilitas uniform. Kemudian parameternya min 0,5 sampai 0,5. Kemudian ukuran matriks yang kita ingin buat adalah seukuran H dan D. Sehingga ini adalah contoh matriks yang dihasilkan yang nilainya acak antara min 0,5 sampai positif 0,5. Langkah nomor 6, kita menghitung matriks inisialisasi output dari hidden layer. Matriks ini kita simbolkan dengan H init yang memiliki nilai X dan dikali dengan W transpose. Nah, X dan W transpose ini dikalikan sesuai dengan perkalian matriks. Nah, secara implementasi, karena matriks X dan matriks W ini kita sudah buat dengan format atau struktur data array-nya NumPy, maka kita bisa melakukan perkalian matriks antara kedua matriks, yaitu X dengan W transpose, dengan menggunakan operator add, yang operator add ini menghasilkan operasi perkalian matriks. Kemudian untuk melakukan operasi transpose dari matriks W, kita cukup memberikan .t dari matriks W ini, sehingga operasi ini secara implementasi, jika semua matriksnya sudah memiliki atau dalam format array NumPy, maka bisa dituliskan dengan sangat singkat, yaitu x at w.t. Dan ini menghasilkan matriks H init, yang di sini dicontohkan hasilnya adalah seperti yang ditampilkan pada slide ini. Langkah nomor 7, kita menghitung matriks output dari hidden layer. Rumus perhitungannya adalah seperti ini, jadi H sama dengan 1 dibagi 1 plus E pangkat min H init. H init yang digunakan pada rumus ini adalah H init yang merupakan matriks yang didapatkan dari langkah nomor 6. Kemudian kalau secara implementasi, matriks output yang disimbolkan dengan H ini bisa kita dapatkan dengan H sama dengan 1 dibagi 1 plus np.exp dalam kurung min H init. Kemudian secara contoh hasilnya, matriks H ini diberikan seperti pada matriks yang ada di bawah. Berikutnya pada langkah ke-8, kita menghitung matriks H plus yang didapatkan dari H transpose dikalikan dengan matriks H, di mana ini juga merupakan operasi perkalian matriks. Kemudian hasilnya di-inverse, kemudian dikalikan secara perkalian matriks lagi dengan H transpose. Sehingga secara implementasi di Python dan dengan bantuan library NumPy, kita menghitung H transpose dikalikan secara perkalian matriks dengan matriks H, kemudian kita inverse dengan memanggil fungsi np.linout.inf, kemudian hasilnya kita lakukan operasi perkalian matriks lagi dengan H transpose. Nah, secara contoh perhitungan atau contoh hasil dari matriks H plus ini ditampilkan seperti pada matriks yang ada pada slide ini di bawah itu. Langkah nomor 9, kita menghitung output weight yang disimbolkan dengan beta topi, yang dihitung dengan beta topi sama dengan H plus yang kita dapatkan dari langkah nomor 8 tadi, yang dikalikan dengan vektor T,
di mana vektor T ini merupakan vektor yang berisi nilai target yang kita sudah definisikan di langkah awal tadi. Kemudian secara implementasi, kita menulis beta sama dengan H plus at T, artinya di sini dilakukan operasi perkalian matriks. Kemudian contoh hasilnya adalah seperti yang ditampilkan di situ, jadi beta topi sama dengan min 49,16 dan seterusnya. Langkah nomor 10, kita menghitung nilai output, yaitu disimbolkan dengan Y, sama dengan H dikalikan dengan beta topi yang didapatkan dari langkah nomor 9 tadi. Nah, matriks H ini adalah matriks yang didapatkan pada langkah nomor 7. Kemudian secara implementasi, kita melakukannya dengan Y sama dengan H at beta. Jadi di sini juga dilakukan operasi perkalian matriks. Langkah nomor 11, kita menghitung nilai error pelatihan. Jadi di sini nilai error ini kita hitung dengan menggunakan rumus MAPE atau mean absolute percentage error. Nah, di sini rumus MAPE yang kita gunakan adalah rumus MAPE yang standar. Jadi di situ dihitung nilai selisih antara Y atau nilai output dengan T atau nilai target atau nilai label. Kemudian itu semua kita cari selisihnya dan kita bagi dengan nilai Y atau output. Kemudian kita absolutkan dan kita jumlahkan untuk semua data. Kemudian kita kalikan dengan 100% dan kita bagi dengan jumlah data atau N. Nah, secara implementasi kita bisa menghitungnya tanpa perulangan kalau kita melakukannya di Python, melainkan langsung dalam satu baris seperti itu. Setelah kita mendapatkan nilai MAPE dari fase pelatihan tadi, artinya fase pelatihan sudah selesai dan karena kita sudah juga bisa menghitung nilai errornya. Kemudian pada fase pengujian, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menyiapkan matriks data uji yang kita simbolkan dengan X sejumlah N baris atau N data, kemudian dengan jumlah feature sejumlah D. Perhatikan di sini jumlah feature yang kita gunakan sama dengan jumlah feature yang kita gunakan pada data latih tadi, yaitu sejumlah 4. Sehingga di sini karena kita memiliki 4 baris data uji dan 4 feature, di sini matriks X yang kita miliki berukuran 4 baris dan 4 kolom. Langkah kedua, kita menghitung matriks inisialisasi output hidden layer. Nah, ini disimbolkan dengan H-init dan kita hitung dari X kita kalikan dengan matriks W yang kita transpose. Nah, ini sebenarnya sama dengan langkah nomor 6 yang ada di fase pelatihan tadi. Secara implementasi juga sama, yaitu H-init sama dengan X at W.T, artinya W kita transpose. Kemudian untuk contoh perhitungan ini, hasil dari matriks H-init ini adalah seperti yang ditampilkan di bawah. Langkah nomor 3, kita menghitung matriks output dari hidden layer. Dan ini langkah ini sama dengan langkah nomor 7 yang ada di fase pelatihan tadi. Yaitu kita menggunakan fungsi sigmoid biner, gitu ya. Jadi H sama dengan 1 per 1 plus E pangkat min H-init. Dan secara implementasi juga sudah dijelaskan tadi, yaitu H sama dengan 1 per 1 plus np.exp dalam kurung min H-init. Dan contoh output dari atau contoh nilai dari matriks H ini adalah seperti yang ada di bawah. Berikutnya langkah keempat, kita menghitung nilai output. Nah, di sini output yang kita hasilkan kita simbolkan dengan Y. Dan Y ini dihitung dari perkalian matriks antara matriks H yang kita hasilkan dari langkah nomor 3 sebelumnya tadi, dikalikan dengan beta topi yang didapatkan dari fase pelatihan. Jadi di sini secara implementasi Y sama dengan H at beta.
Dan di sini ditampilkan nilai-nilai dari vektor beta topi tadi dan juga nilai Y yang dihasilkan. Nah, di sini kemudian pada langkah nomor 5, karena nilai dari vektor Y ini masih berupa bilangan pecahan, nah maka di sini karena kasusnya adalah klasifikasi, maka vektor Y ini perlu kita bulatkan nilai-nilainya. Jadi di sini 1,77 dibulatkan menjadi 2, 1,22 dibulatkan menjadi 1, dan seterusnya. Sehingga di sini kita menghasilkan vektor Y yang memiliki nilai 2121. Dan nilai ini merupakan nilai output klasifikasi yang bernilai kelas-kelas yang kita hasilkan. Kemudian langkah nomor 6, karena kita sudah mendapatkan kelas-kelas output dari fase pengujian atau testing, kita bisa mulai menghitung akurasinya. Dan di sini untuk menghitung akurasi kita bisa menggunakan bantuan fungsi yang tersedia di library scikit-learn yang terdapat pada modul sklearn.matrix. Jadi kita import dulu fungsi akurasi skor yang ada pada modul sklearn.matrix dengan cara from sklearn.matrix import akurasi skor. Kemudian untuk menghitung akurasinya kita tinggal memanggil saja fungsinya, yaitu akurasi skor. Kemudian kita beri dua parameter atau argumen, yaitu Y yang merupakan output dari JST kita. Kemudian parameter atau argumen keduanya adalah true. Dan di sini hasilnya adalah nilai akurasi, dan bisa dilihat di sini nilai Y yang dihasilkan dari JST adalah 2121, di mana nilai kelas yang sebenarnya itu merupakan 1122. Dan di sini bisa kita lihat ada dua kelas yang benar dan ada dua kelas yang salah, sehingga nilai akurasinya adalah 0,5. Untuk bereksperimen dan mencoba-coba berbagai macam parameter dan juga jumlah node atau neuron di hidden layer, kemudian juga mencoba berbagai macam data yang bisa tersedia di internet, silakan teman-teman mengakses notebook yang bisa diakses pada alamat bit.ly/jst-min-elm. Nah, di sini sudah disediakan fungsi-fungsi training dan fungsi-fungsi untuk melakukan testing, dan silakan bisa bereksperimen dengan memasukkan data klasifikasi maupun prediksi yang bisa didapatkan di internet. Dan selamat mencoba. Dengan demikian, penjelasan mengenai Extreme Learning Machine atau ELM pada video ini telah selesai. Selamat belajar terus buat teman-teman semuanya yang ingin mempelajari tentang JST. Masih banyak materi atau hal yang ada di JST yang bisa dipelajari, yang kita sudah pelajari pada seri JST ini. Hanya beberapa aspek atau algoritma yang ada di JST, dan masih sangat banyak sekali yang bisa dipelajari dari JST. Silakan juga melanjutkan pembelajaran ini ke bidang yang lebih mendalam, yaitu deep learning. Dan di deep learning ini teman-teman akan bisa mengaplikasikan JST ke banyak sekali kasus yang lain dengan mendapatkan akurasi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan JST yang tradisional. Sekian, saya pamit undur diri dari seri JST ini. Selamat belajar, selamat melanjutkan eksplorasi JST yang selanjutnya. Semangat terus, dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.